Masa sih Allah tidak berkuasa? Mau pikiran kamu itu Yesus melawan seperti Superman gitu. Itu saya tahu pikiran kamu yang dangkal. Al-Ayyubi maunya kalau Tuhan Maha Kuasa, yang mau nusuk dia harus hancurkan. Dengan kasih tidak seperti itu, Al-Ayyubi. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan, kasihilah musuhmu, berilah ia makan kalau datang ke rumahmu untuk merampok, kasihlah yang dia mau, kan begitu. Itulah ajaran Alkitab yang sempurna, yang mengasihi sesama. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka diberkati. Itulah ajaran Alkitab. Selalu toleransi, selalu mengajarkan kasih. Kasih itu sempurna. Ya, Al-Ayyubi, belajarlah kasih dari Alkitab. Bukan belajar fanatisme dari hadis, ijma dan kias. Kalau menjawab itu nggak usah keliling alun-alun, ya, nggak usah mondar-mandir di lampu merah. Singkat, yang penting berisi, berbobot, seperti itu. Kamu kok ngalur ngidul, isinya nggak ada, gitu loh, ya. Kamu bilang jangan bawa-bawa nama Allah, ya. Tuhanmu kan Yesus, ya toh. Nah, saat Tuhanmu mati, kamu kan bilang Tuhanmu berkuasa, ya. Di mana letak kuasanya kalau dia harus mati? Itu satu. Terus yang kedua, pada saat Tuhanmu itu mati 3 malam dikubur, yang mengatur alam semesta ini siapa? Tuhanmu kan sudah mati toh, mati 3 malam. Nah, terus yang mengatur siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat pagi rekan-rekan semua yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dijelaskan rezekinya dan semakin dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan antara Al-Ayyubi versus Memekece plus Uti Watimena yang membahas tentang siapakah yang berkuasa ketika Tuhannya mati, begitu. Nah, bagaimanakah jawaban dari keduanya? Mari kita ikuti video selengkapnya. Ayyubi, Rasulullah naik ke langit ke-7 tidak logika karena tidak tertulis di Al-Quran. Kalau memang benar itu ada perintah di Al-Quran, tunjukin ayatnya, surat apa, ayat berapa. Karena yang sering disebutkan waktu Isra Miraj itu surat Al-Isra ayat 1. Tapi di ayat itu tidak disebutkan nama Muhammad bin Abdullah yang Isra Miraj itu. Surat 17 Al-Isra ayat yang keduanya menceritakan tentang Musa. Tidak mungkin ayat pertamanya tentang Muhammad. Begitu Al-Ayyubi, nyadarlah sedikit. Coba baca itu Al-Isra ayat 1. Surat 17 Al-Isra di Al-Quran ayat 1. Kemudian ayat 2-nya silakan baca. Tentang apa tuh? Nah, jelas ya. Silakan dibaca. Nggak usah ngomongin dalil, ya. Kalau ngomong dengan saya itu nggak usah panjang-panjang VN, ya, ngirit bicara aja, ya. Saya nggak mau ngomongin dalil sama kamu, ya, karena kan otak kamu itu memang sudah sungsang, gitu, ya. Jangankan Al-Quran, ya, Alkitabmu sendiri aja kamu buta, kamu nggak tahu apa-apa, ya, kamu nggak tahu apa-apa. Nggak usah lah ngomongin dalil dengan saya, ya. Coba, kira-kira kalau Tuhan mati di kayu salib itu masuk akal apa enggak? Logis apa tidak? Ayo, kalau ada Tuhan mati di kayu salib, terus dikubur 3 hari 3 malam, dikubur 3 malam, masuk akal apa tidak? Ayo, terus yang mengatur alam semesta saat Tuhan mau mati itu siapa? Masuk akal apa tidak? Saya tahu Al-Ayyubi ini tidak mengerti dalil dan tidak tahu tujuan dalil. Sehingga pertanyaannya, kira-kira kalau Tuhan mati di kayu salib masuk akal enggak? Ya masuk akal lah, ya, karena Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, bukan maha kejam.
Karena Yesus itu tidak mati, maka Yesus akan turun lagi di hari kiamat nanti, bukan Muhammad bin Abdullah. Justru yang tidak masuk akal, kenapa nama Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran, dipercaya, diyakini bahwa dia Nabi Allah, utusan Allah. Dari mana taunya? Sedangkan diangkatnya Nabi sebagai Rasulullah itu tidak ada saksi, tidak ada bukti. Ayo, yang lebih masuk akal Yesus sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yesus rela mati, rela menyerahkan nyawanya, kemanusiaannya, karena dia mengasihi dan menyayangi. Jelas ya, sangat logika banget, sangat masuk akal. Al-Ayyubi. C, kamu nyadar nggak dengan omongan kamu ini? Tuhan mati di kayu salib, kamu bilang masuk akal. Terus pada saat Tuhan mau mati, dikubur selama 3 malam, itu yang mengendalikan alam semesta ini siapa, C? Di mana akalmu? Di mana otakmu, C? Itulah Ayubi yang kamu tidak ketahui. Allah kami itu omnipresent, oke? Dia ada di dalam diri Yesus itu, hanyalah dia ada dalam diri Yesus itu adalah kuasa ilahinya, adalah pribadinya, adalah oknumnya di situ. Tetapi ingat, Tuhan kami itu bukan Tuhan seperti Tuhanmu yang zat, yang terikat ruang dan waktu, yang ada di satu tempat, yang nggak bisa kemana-mana gitu loh. Tuhan kami itu kan Allah yang roh, yang menaungi alam semesta ini, yang omnipresent. Ketika dia tinggal di dalam diri Yesus, bukan berarti sorga sepi, bukan berarti neraka sepi, bukan berarti laut sepi, bukan berarti daratan sepi, bukan berarti di gunung sepi. Semua dinaungi oleh Elohim, dan dia bertahta di sorga. Dan ketika Yesus itu mati di dalam kuburan, ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dia itu bukan mati kan. Alkitab kami juga mengatakan dia tidak mati sebetulnya. Dia hanya mati bagi dosa-dosa. Yesus sendiri menyatakan, dan aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun merebutnya dari tanganku. Aku memberikannya sesuai dengan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi ketika Yesus mati itu dia hanya mati bagi mematikan kutuk kuasa dosa dan menurunkannya ke dalam kerajaan maut, oke? Nah, setelah selesai ritual itu ya dia bangun lagi. Dan Elohim yang ada di sorga tetap di sorga, karena Allah kami itu adalah omnipresent. Jadi itulah sebabnya saya bilang kami itu tidak perlu berkiblat, karena Tuhan kami ada di mana-mana. Maaf Buti, ya sebetulnya saya sangat mudah saja menyanggah ucapan Buti, membantah ucapan Buti. Cuma ya, dia kan bilang tadi Tuhannya itu mati di kayu salib. Itu Tuhannya itu mati di kayu salib. Lantas saya bertanya, kalau Tuhanmu mati di kayu salib, terus dikubur 3 malam, terus yang mengendalikan alam semesta saat Tuhan KC dikubur 3 malam itu siapa? Itu dia nggak berani jawab, ya toh? Otak saya di kepala saya, Al-Ayyubi, ketika Tuhan mati di 3 hari dalam kuburan, itu kan jelas, karena dia maha kuasa, maka tidak kekurangan kekuasaannya untuk mengatur dunia. Salah satu contoh, misalkan Al-Ayyubi meninggal pada saat ini, terus ada lagi orang lain di Amerika dan meninggal dengan hari yang sama, jam yang sama, detik yang sama, nggak kekurangan akal, karena Allah itu maha kuasa. Nah, yang bodoh ini kan Al-Ayyubi tidak mengenal kekuasaan Allah. Jadi ketika Yesus 3 hari 3 malam mati, bingung. Nah itu kalau Al-Ayyubi begitu bingung, kalau Allah kan tidak. Yesus kan maha kuasa, jadi kekuasaannya di mana saja. Begitu Al-Ayyubi. Sangat logika. Ketika Yesus disalib, bukan tidak bisa mendatangkan kemurkaan kepada yang menyalib, bukan tidak bisa, tapi karena Yesus mengasihi umat ciptaannya, maka wujud manusianya rela dia lepaskan kembali. Tapi ada bukti. Ketika Yesus ditusuk mati, apa yang terjadi? Bait Allah tirainya terbelah sampai ke bawah. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah sang anak itu sendiri yang datang dari Bapa. Begitu Al-Ayyubi. C, kamu nyadar nggak dengan omongan kamu ini, C? Ya, kamu bilang Tuhanmu itu maha kuasa, tapi di VN yang sama kamu mengatakan Tuhanmu mati.
Lalu di mana kuasanya kalau Tuhan mau mati? Jangan bawa-bawa nama Allah, jangan bawa-bawa nama Allah, karena Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum, ya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur, ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dia itu maha hidup. Jadi jangan bawa-bawa Allah, jangan bawa-bawa nama Allah. Ya, jelas, ayatnya jelas. Ya, kamu waras apa enggak? Kamu bilang Tuhanmu maha kuasa, tapi di VN yang sama kamu bilang Tuhanmu mati. Kalau sudah mati berarti enggak hidup. Kalau sudah enggak hidup selama 3 malam, terus siapa yang mengendalikan alam semesta? Pakai dalil dalam Alkitabmu sendiri. Jangan cuma omong kosong seperti itu. Omnipresent itu ada di mana-mana, Pak. Dia maha hadir. Itu sebabnya kalau Tuhannya Bapak kan mengaku maha hadir, bisa melihat, bisa maha mendengar, maha melihat gitu. Mana bisa Bapak katakan dia bisa maha mendengar, maha melihat, karena dia ada di satu tempat. Dia ada di utara, terus yang kejadiannya di selatan. Kalau Bapak bilang Tuhannya Bapak maha mendengar, melihat, mendengar, ya nggak bisa begitu, karena konsep Tuhan Bapak itu kan zat. Nah, Tuhan kami itu roh, Pak. Dia menaungi alam semesta ini. Dia hidup, dia menaungi alam semesta ini. Dia tidak berwujud, tidak terlihat, tapi dia itu adalah Allah yang roh, Pak. Ini bisa kita lihat dia kalau kita juga masuk dalam dunia roh. Tetapi sekarang ini kita tidak bisa melihat dia karena kita manusia daging, Pak. Tetapi Allah itu wujudnya, dia itu menaungi alam semesta ini. Alkitab kami mengatakan seperti itu. Dia ada di udara, ada di langit, ada di mana-mana. Dia menaungi alam semesta ini. Kehidupan yang menaungi alam semesta ini, Pak. Itulah Tuhan kami, Allah yang roh. Jadi ketika Bapak bilang Tuhan Allah dan SWT itu sama, oh tidak. Tuhan Elohim dan SWT itu sama, tidak, Pak, tidak, Pak. Nah itu dia, ketika dia diam di dalam diri Yesus, Pak, dia tetap ada di sorga. Itulah sebabnya Yesus mengatakan Bapakku yang di sorga. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dia berdoa kepada Bapa yang di sorga. Itu loh, itulah sebabnya, Pak, dia pasti berdoa. Karena selain dia diam di dalam diri Yesus, Bapa tetap berkuasa di sorga, Pak. Dia tetap bertahta di sorga. Jadi nggak ada sedetik pun dunia ini nggak ada Tuhan gitu loh, Pak. Itu yang harus konsep yang harus Bapak rubah gitu loh. Ibu Uti VN-nya panjang sekali ya. Saya pikir kalau menurut saya nggak usah panjang-panjang VN, ya, ringkas yang penting berisi gitu, Bu. Ini diperjelas, Bu, dipertegas. Tuhan Ibu Uti ini jasad apa roh? Silakan. Al-Ayyubi, kan Tuhan Yesus itu maha kuasa. Itulah Tuhannya Yesus itu tidak mati, makanya hari ketiga dia bangkit untuk menyatakan kemahakuasaannya. Dan ketika Yesus ditusuk oleh raja, oleh panglima Romawi waktu itu, tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Kalau menceritakan ini kronologis ini mungkin kamu menganggap saya muter-muter. Tapi saya menjelaskan itu agar kamu tuh hatinya terbuka, otaknya terbuka gitu, bahwa kronologisnya seperti itu, bahwa Allah itu maha kuasa. Pada saat yang bersamaan Yesus mau ditusuk di kayu salib, terjadi bait Allah terbelah ke bawah. Begitu. Itulah kemahakuasaan. Terus dinyatakan oleh kitab-kitab bahwa dia akan turun lagi nanti di hari kiamat. Dan setelah mati 3 hari kemudian Yesus menemui murid-muridnya sebelum terangkat ke sorga. Itu sangat jelas cerita itu. Allah itu maha kuasa. Jadi kemahakuasaannya mengurus bumi sekalipun anaknya sedang dikubur, tapi ada rohnya tidak pernah dikubur. Ibarat beginilah, saya contoh yang lebih dekat nih. Ikan di laut. Satu ikan sama hidup di laut, ditangkap, dipancing. Apakah lautnya kering? Enggak lah. Itu aja seperti itu. Laut ini, air laut ini menghidupkan berbagai makhluk. Karena Yesus itu waktu membentuk menjadi manusia, dia itu manusia. Makanya lahir dari rahim seorang perawan, agar dia manusia, wujud manusia. Apakah manusia mau percaya kalau kalau Tuhan menjadi manusia? Ternyata tidak dipercaya juga. Itulah karena manusia sudah mengikuti sang iblis itu tadi. Sudah disesatkan oleh iblis sejak zaman Adam. Jadi kesesatan itu yang turun-temurun. Bukti sekarang Muhammad kece menuntut kepada Yesus yang benar. Kalian kan melawan, kalian berontak. Aneh.
Masa sih Allah tidak berkuasa? Mau pikiran kamu itu Yesus melawan seperti Superman gitu. Itu saya tahu pikiran kamu yang dangkal. Al-Ayyubi maunya kalau Tuhan Maha Kuasa, yang mau nusuk dia harus hancurkan. Dengan kasih tidak seperti itu, Al-Ayyubi. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan, kasihilah musuhmu, berilah ia makan kalau datang ke rumahmu untuk merampok, kasihlah yang dia mau, kan begitu. Itulah ajaran Alkitab yang sempurna, yang mengasihi sesama. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka diberkati. Itulah ajaran Alkitab. Selalu toleransi, selalu mengajarkan kasih. Kasih itu sempurna. Ya, Al-Ayyubi, belajarlah kasih dari Alkitab, bukan belajar fanatisme dari hadis, ijma dan qiyas. Mengucapkan selamat Natal saja tidak boleh, diharamkan. Itulah ajaran fanatis yang tidak perlu dikembang luaskan di Indonesia. C, kalau menjawab itu nggak usah keliling alun-alun, ya, nggak usah mondar-mandir di lampu merah. Singkat, yang penting berisi, berbobot, seperti itu. Kamu kok ngalur ngidul, isinya nggak ada, gitu loh, ya. Kamu bilang jangan bawa-bawa nama Allah, ya. Tuhanmu kan Yesus, ya toh. Nah, saat Tuhanmu mati, kamu kan bilang Tuhanmu berkuasa, ya. Di mana letak kuasanya kalau dia harus mati? Itu satu. Terus yang kedua, pada saat Tuhanmu itu mati 3 malam dikubur, yang mengatur alam semesta ini siapa? Tuhanmu kan sudah mati toh, mati 3 malam. Nah, terus yang mengatur siapa? Silakan. Al-Ayyubi, kalau menjawab itu tak usah keliling alun-alun. Kalau menjawab tak usah bertele-tele. Apanya orang ngomong singkat padat juga, kamunya aja yang beretorika. Ya, silakan, ya. Dijawab dengan singkat, lugas, tegas, dan berisi. Tuhan Ibu Uti itu jasad apa roh? Silakan. Al-Ayyubi, pertanyaan dari kemarin itu aja udah dijawab sama Muhammad KC, masih nanya lagi. Ini maksudnya apa? Kok budak-budak amat nih orang? Al-Ayyubi nggak ngerti-ngerti. Kan sudah saya jelaskan kemarin, Tuhan Yesus itu jasad apa roh? Ya dua-duanya. Ini pertanyaan si Jul Malindo ini. Sekarang ganti orang yang menanyakannya begitu, Al-Ayyubi sekarang. Jadi ya kalau bagaimana Yesus hidup tanpa roh? Cuman roh yang ada dalam Yesus itu sudah tertulis di Al-Quran juga, yaitu roh dari Allah, roh dari kami, kan begitu. Berarti hidupnya Yesus, hidupnya Allah. Saya yakin dan percaya apa yang keluar dari mulut Yesus itu firman Allah. Berbeda dengan apa yang keluar dari mulutnya Muhammad, itu dari iblis. Kenapa saya katakan? Karena mengajaknya kepada angkara murka, perang Uhud, perang Badar, hawa nafsu, pembunuhan, perampokan, terus memperkosa anak umur 6 tahun dikawin. Itu dari iblis itu. Yang bukan dari iblis itu adalah yang keluar dari mulut Yesus. Itu bukan dari iblis, dari Tuhan. Tuhan Yesus namanya. Al-Ayyubi, omonganmu tambah hari kok tambah nggak bener, tambah nggak waras toh, Cece. Nggak punya malu. Setiap malam, setiap hari kerjamu cuma fitnah. Ya, kamu bilang perkataan yang keluar dari Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Ya, kamu bilang perkataan yang keluar dari Rasulullah itu bukan firman Allah, seperti itu. Oke, saya tunjukkan dalilnya ya, Cek, dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, perkataan Nabi Muhammad itu tidak keluar dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Seperti itu, Cek. Ya, apa yang dikatakan Nabi Muhammad, yang dijelaskan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, semuanya terbukti. Ada aliran sungai di bawah laut, di dasar laut ada api di dasar lautan ada, jasad Fir'aun masih utuh ada, terbukti. Ya, ada laut air asin dan air tawar di Gibraltar itu. Ya, itu dijelaskan 1400 tahun yang lalu, itu sebelum ada pelayaran itu. Ya, dijelaskan terpisah, tidak saling melampaui. Ada apa? Tidak ada, terbukti. Ya, jadi jangan ngaco. Ya, jangan ngaco.
mengenai tentang firman, ya oke, saya kejar kamu. Mengenai tentang firman, saya kejar kamu, ya. Tolong jelaskan kepada saya Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8, ya. Yesus mengaku menerima firman, ya, dan menyampaikan firman kepada Bani Israel. Ya. Ini ada berapa firman di Yohanes 17 ayat 8 itu? Tolong jelaskan kepada saya, J. Nih, PR-mu nambah sekarang. Ya, kamu bilang Tuhanmu itu maha kuasa, ya toh? Tapi di VN yang sama kamu bilang Tuhanmu mati 3 malam. Ya, di mana kuasanya? Di mana kemaha hidupnya, kemaha hidupannya? Kemana itu satu. Terus yang kedua, siapa yang mengatur semesta alam saat Tuhanmu itu mati 3 malam? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jelaskan kepada saya Yohanes pasal 17 ayat 8. Di situ ada berapa firman? Silakan. Al-Ayubi, dikau tidak menjawab diriku. Apakah dikau tidak mampu menjawab diriku? Loh, nggak kebalik ini, Bu. Bukannya Ibu yang kebur. Ibu kan tidak berani menjelaskan Tuhan Ibu itu jasad apa roh. Ibu pelin-pelan, ya toh? Al-Ayubi, maha kuasanya Yesus itu di sisi lain mati, di sisi lain hidup. Itu kemahakuasaannya Yesus. Dan Anda yang harus tahu ini, bahwa Yesuslah yang akan turun. Itulah bukti bahwa Yesus tidak mati. Jelas ya Al-Ayubi, tidak mati. Kamu tidak pernah baca Quran sih, tidak hatam baca Quran, apalagi kamu baca Alkitab sangat jauh. Jadi kamu yang dibaca hanya komik Arab, bingung sendiri Al-Ayubi dengan tentang kuasaan Allah. Itu jelas ya Al-Ayubi. Kamu harus beriman bahwa Allah itu maha kuasa, satu sisi mati, satu sisi hidup. Karena Yesus adalah punya wadah. Roh Allah itu punya wadah yang namanya Yesus, yang wujudnya bentuknya manusia. Ketika Yesus mati, itu sedang mematikan kemanusiaannya, kerakusan dunianya. Itu harus dimatikan. Kesombongannya, kepelitannya, itu yang harus dimatikan maksudnya. Jadi dicontohkan oleh Yesus, kemanusiaannya Yesus dimatikan, tapi ketuhanannya tidak mati. Dia akan turun lagi, itu Tuhannya, tetap Yesus namanya. Begitu maksudnya. Jadi kematian Yesus itu hanya simbolik saja. Simbolik angkara murka, kesombongan, pengakuan, kewujudannya. Begitu Al-Ayubi. Jadi ente harus paham. Karena ada sifat 20 di Al-Qur'an, di Nadoman itu, wujud kidamba qamu ala batul badisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati rodat ilmu ayan sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Orang Kristen nggak hafal itu. Kalau Al-Ayubi tidak paham sifat 20 Allah, berarti lebih-lebih dari orang Kristen bodohnya. Begitu. Berarti saya orang yang percaya Yesus pinter, tahu Allah, tahu sifatnya Allah. Itu Al-Ayubi ya. Oke. Sudah ya, nggak usah singgung-singgung Al-Quran ya. Saya nggak nanya naik atau turun, nggak nanya itu ya. Kamu meyakini Tuhanmu itu mati 3 hari 3 malam ya. Di mana letak kekuasaannya ya? Di mana letak kekuasaannya kalau dia mati ya? Dan pada saat mati 3 hari 3 malam, siapa yang mengatur alam semesta ya? Itu satu. Terus yang kedua, tadi kamu menyinggung-nyinggung masalah firman. Tolong jelaskan kepada saya Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8 ya. Kamu meyakini bahwasanya Yesus adalah sang firman itu sendiri. Pada saat di bumi, si firman ini mengaku menerima firman dari sang firman. Lalu si firman ini menyampaikan firman yang telah diterimanya dari sang firman kepada Bani Israel. Ya, persoalannya adalah si firman ini menerima firman dari firman yang mana lagi jika si firman ini adalah sang firman itu sendiri. Silakan,
Tidak berani menjelaskan apa? Aku udah jelasin di atas itu Allah kami omnipresent. Kamu nggak baca ya? Allah kami itu omnipresent. Ketika Yesus itu dia ada di kuburan, dia tetap ada di sorga juga. Oke? Dia tetap ada di sorga, dia tetap berkuasa di sorga. Tidakkah engkau mendengar VN-ku di atas? Ibu Uti, saya tidak bertanya soal omnivora, herbivora, atau karnivora, tidak. Ya, yang ingin saya pertegas kepada ibu, Tuhan ibu itu roh apa jasad? Silahkan. Saya pamit dulu, saya mau ke pasar. Masih mending salah makan obat daripada salah berpedoman kepada hadis dianggap wahyu Allah, itu tambah keliru itu. Salah makan obat sebentar, itu mabuk hadis bahaya itu. Mabuk hadis itu sangat merugikan orang lain, seperti terjadi oleh Imam Samudra dan Amroji yang di Bali itu mabuk hadis itu namanya. Terjadilah kekerasan. Ya, itu mabuk hadis itu. Lebih baik mabuk obat daripada mabuk hadis. Mabuk hadis bisa merugikan orang banyak. Mabuk obat cuma sendirian, yang korban itu hamba Allah. Wa ma yantiqu in huwa illa wahyu yuha. Sudah saya jelaskan di atas. Jangan pura-pura mabuk, C. Ya, jangan pura-pura mabuk. Jelaskan kepada saya. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 8. Ya, dan jelaskan kepada saya siapa yang mengatur alam semesta saat Tuhanmu mati 3 hari 3 malam. Silakan.